Halo Caca, Budi. Hei, malam. Woi, halo Mbah Dragon, salam hormat ini. Woi, penampilannya, Nah, ini kan benar-benar memang penampilan ciri Mbak khas, Dragon. ciri khas. Mm-mm. Ya. Keren, 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 keren. Luar biasa nih Mbah Dragon, Mm. mantap. Mm-mm. Keren, Malah keren, hostnya keren. santai-santai nih ya. Mm. Oh, luar biasa deh. Wah, ini menarik sekali nih, teman-teman ya. Hari Mm. ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat unik Ini. dan spesial ya. Halo Budi, Aan, Caca ya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali ya, berhubungan dengan bagaimanakah leadership di era COVID-19 ini ya, bersama pakarnya langsung yang dimana beliau terkenal sebagai seorang founder Magic Marketing Indonesia. Luar biasa sekali Mbak Dragon ya. Menampilkan konsep-konsep training yang sangat unik yang ada sentuhan sulapnya dan membuatnya semuanya menjadi lebih menarik dan memukau tentunya. Wah, gimana nih kabarnya Mbak Dragon? Hai, baik-baik Wah, aja. Udah 36 hari stay at home nih. wah, mantap. Kalau mau tahu nih Mbak Dragon ya, Mm. dari yang namanya Heri Budijanto Dragono, gimana bisa jadi Mbah Dragon? Asal usulnya Nah, gimana itu Pak? Boleh asal sedikit usulnya ini cerita? sebenarnya tidak sengaja ya. Hmm. Waktu saya ngasih training di Medan ya, Hmm. karena nama saya ada Dragono ya. Hmm. Nah, itu panitianya salah seorang panggil dengan Mbak Dragon, Mbak Dragon. Akhirnya seluruh peserta Mbak Dragon, panggilnya Mbak Dragon. Ya sudah, akhirnya jadi nama panggung saya ini. Oh, Nah, gitu. karena semua Mbak Dragon, pelan-pelan semua manggilnya Mbak Dragon, baik di IG, kemudian Facebook. Dulu ketika Facebook saya masih aktif, ya saya pikir ya suatu Hmm. kehormatan juga, saya pakai terus sampai sekarang. Sehingga sekarang semua taunya Mbak Dragon ya. Luar Padahal biasa. masih 21 tahun saya padahal. Ya. Dan saya sangat kagum sekali, saya sangat salut sekali. Trainingnya selalu laris manis dari Sabang sampai Merauke ya. Iya, puji Dan Tuhan lah. saya Karena memang ada sisi-sisi yang trainer hmm. lain tidak ada. Nah, itu yang saya isi dengan training Magic Marketing. Nah, Hmm. terutama di dalam kondisi krisis ini, ya menurut saya Magic Marketing ini satu-satunya solusi untuk perusahaan kalau mau survival. Tapi untuk yang Hmm. intermediate ya, 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 ya. intermediate. Menarik, Makanya menarik. kalau saya di kondisi krisis ini, kebetulan saya 4 kali mengalami kondisi krisis dengan excellent result semua. Wah. Tahun 92 ya, ketika perang Teluk, enggak, ketika take money policy dan perang Teluk pada waktu itu saya di Bali. Nah, Hmm. kondisinya pariwisata lesu. Nah, saya harus mencari Hmm. terobosan-terobosan baru ya, sehingga market share bisa meningkat dan profit bahkan meningkat. Itu dengan Hmm. two-way communication yang sekarang Hmm. saya terjemahkan menjadi intermediate magic marketing. Enggak, itu menjadi Wah. solusi nanti di masa krisis ini. Ya, tahun Wah. 98 ketika Hmm. wah itu habis-habisan tuh dolar naik dari 2.500 Hmm. sampai 16.000 kan. Hmm. Seluruh Indonesia penjualan hancur, turun Hmm. 90% ya pada waktu itu. Nah, saya ketemu ide juga Hmm. yang saya rahasiakan selama 22 tahun ini. Wow. Dan baru saya sharing sekitar seminggu yang lalu kepada Hmm. kepala wilayah Jogja Hmm. untuk coba diterapkan di kondisi krisis. Jadi 22 tahun memang saya rahasiakan. Dan Wah. mohon maaf, saya belum bisa kasih di momen ini. Ya, Iya, iya. sehingga Semakin menarik. akhirnya market share saya naik, jualan saya naik, dan jaringan saya, dealer-dealer saya survive semua dengan profit Survive. yang tinggi. Survive Wah. seluruh Indonesia hancur, hanya di Bali pada waktu itu yang survive. Kemudian
tahun 2000 ya, tahun 2000 ketika saya ditempatkan di Palembang, itu kondisinya juga sangat krisis karena terjadi peralihan dari Federal Motor menjadi AHM, di mana Astra Palembang pada waktu itu merupakan bagian dari sole distributor harus berubah menjadi main dealer, sehingga profitnya tinggal separuh. Nah, pada waktu profit utuh saja 100%, itu 30 tahun rugi dan 30 tahun kalah dengan Tamrin Brothers Yamaha. Nah, saya hanya dikasih waktu 1 tahun karena manajemen melihat pada waktu profit 100% saja ya perusahaan bisa minus. Nah, sekarang profitnya tinggal separuh. Nah, tapi dengan kita harus berani extraordinary. Jadi istilah saya, kalau secara teori tidak bisa, ya kita harus berani melakukan yang anti teori. Einstein juga bilang, kalau secara aturan nggak bisa, ya langgar aturannya. Jangan ini. Nah, sehingga saya banyak melakukan terobosan, ya puji Tuhan. Akhirnya Palembang yang seumur hidup kalah dan seumur hidup rugi, pertama kali di tangan saya, akhirnya bisa menang 25% di atas Yamaha. Jadi dari market share 19% menjadi 52% dan Yamahanya 27%. Nah, itu yang membuat hubungan saya dengan Pak Koko Tamrin jadi dekat. Ya, bersaing, tapi karaoke bersama di rumahnya dia. Iya, suka karaoke beliau, betul. Karaoke di rumahnya Pak Koko tiap hari Selasa Kamis, kan. Nah, jadi bersaing. Nah, akhirnya dalam waktu 3 tahun ya nggak jadi ditutup Astra Palembang karena profitnya naik ya lebih dari 15 kali lipat. Kalau itu secara pembukuan ya, secara pembukuan ada window dressing sedikit. Kalau secara realitas ya naiknya ratusan ribu persen. Itu tahun 2000. Sehingga saya bisa keluar dari krisis ya dengan market share bagus, naik ya, profit naik tinggi lebih dari 15 kali lipat secara pembukuan. Nah, tahun 2008 lebih excellent lagi ketika krisis Amerika subprime mortgage ya. Pada waktu itu 70% negara di dunia juga krisis semua. Nah, kembali lagi saya melakukan hal-hal yang extraordinary. Berani mengambil keputusan yang berbeda. Ya, kalau orang bilang berpikir terbalik lah. Akibatnya apa? Dalam 3 bulan, dari kalah market share dari 31%, hanya dalam 3 bulan naik 21%. Menjadi 52 lebih. Luar biasa. 52,7 tepatnya. Itu hanya dalam 3 bulan. Kemudian profit naik 430%. Itu dalam 3 bulan. Dalam setahun profitnya naik lebih dari 10 kali lipat. Sehingga menjadi profit terbesar sepanjang secara Astra Jawa Tengah. Sepanjang sejarah. Profit per unit terbesar ya. Nggak tahu sekarang ya. Jadi legend. Nah, itu yang bisa. Nah, kenapa nanti pelan-pelan saya sharingkan apa saja yang harus dilakukan seorang leader di saat-saat krisis ini. Tuh. Ya, itu sekilas. Karena menarik sekali nih, Coach Heri ya. Karena Coach Heri pernah mengalami masa-masa krisis yang di tahun era 98 itu. Sehingga ketika COVID-19 ini, tentu mungkin dari pengalaman yang lalu, Coach Heri pasti punya strategi, Mbak Dragon lah ya, biar lebih enak. Mbak Dragon pasti punya strategi bagaimana seorang leader di masa krisis ini, kira-kira strategi-strategi apa yang perlu dilakukan seorang leader untuk tetap bisa survive di masa sekarang ini. Silakan, Mbak Dragon. Yang pertama ya, kalau kita pakai biar ada dasar teorinya ya, teorinya STT, resilience. Pertama, seorang leader itu harus mempunyai resilience yang tinggi. Ya. Apa saja sih yang namanya resilience itu apa sih?
yaitu kemampuan beradaptasi dan tetap teguh di dalam kondisi sulit. Itu saya miliki. Kenapa saya memiliki itu? Ya, karena sejak kecil, ya sejak SMA, saya sudah dibina di pecinta alam. Kemudian mahasiswa pun saya di Mapala, sehingga di situ ditempa luar biasa. Apalagi di Mapala di Bali itu kita dihadapkan antara hidup dan mati. Mental ya? Ya, mental bertempur, ya semangat. Dan yang kita pelajarin apa? Ketenangan. Terutama pada waktu misalkan kita caving di dalam gua. Itu kita harus latihan, tidak boleh panik. Karena kalau panik, taruhannya nyawa. Karena di dalam gua, itu kadang ada jurangnya. Kemudian ada airnya di dalam. Kadang airnya pasang naik, kita harus cepat-cepat keluar. Itu harus tenang, tidak boleh panik. Nah, seorang leader butuh yang namanya ketenangan. Nah, dampaknya di dalam cara kerja otak, ya. Kalau kita mau menghasilkan solusi-solusi yang kreatif, itu harus dihasilkan dari neokorteks di otak kita. Neokorteks ya? Ya. Kalau kita panik, yang bekerja adalah otak reptil. Kalau otak mamalia. Nah, ini mamalia, beda. Ya, otak reptil hanya untuk short term, hanya untuk survival. Ya. Tapi kalau neokorteks, otak kreatif, keputusan kita pasti beda. Pasti lebih komprehensif, pasti lebih kreatif dibanding kalau kita panik, dibanding otak reptil yang bekerja. Nah, sehingga yang pertama yang harus dilakukan adalah tenang. Terus ada yang bilang, bagaimana melatih ketenangan? Ada yang pakai yoga katanya. Benar. Ya. Ada benarnya, tapi kalau yoga itu kan kita di rumah. Tidak ada tantangan secara real untuk resiko nyawa kan. Tapi kalau kita ekstrim sport, diving ya. Misalkan waktu saya diving kemarin tahun lalu di Alor, itu kehajar arus kencang sekali. Ngedriftnya kita harus hati-hati, kalau nggak kegulung bisa kena daun karen, habis kita, bisa nyawa taruhannya. Nah di situ langsung saya ingat, tenang, inflate, saya ngatur buoyancy, nah sehingga bisa selamat. Nah memang sehingga selalu saran saya kepada para leader, ya Anda harus latihan namanya extreme sport, entah itu gliding, paragliding ya, diving, paragliding, climbing, ya. Dan lain-lain sebagainya yang ini itu untuk melatih ketenangan karena kita butuhkan pada saat-saat krisis seperti ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian dari resilience tadi. Sebagai leader kita harus punya optimisme. Dan harus bisa membangun optimisme kepada pasukan kita. Karena kalau kita nggak optimis, anak buah kita melihat kita nggak optimis, loyo, ya anak buah kita ikut loyo semua. Betul. Pernah satu ketika, saya dulu setiap kali setelah di Palembang ya, tiap bulan sekali saya pulang ke Bali. Ya, ketika saya pulang ke Bali, saya selalu mengajak dealer-dealer saya dan leasing-leasing untuk rafting. Kadang rafting, kadang diving, snorkeling ya. Nah suatu ketika sudah janjian rafting, kumpul di kantornya Astra di Cokroaminoto. Itu dengan kawil-kawilnya leasing juga. Nah salah satu kawil leasing BOM Finance, ya, dia bilang, Mas beli kengken pakai bahasa Bali, gimana nih? Hujannya deras, arusnya kenceng. Aku tadi lewat di rumah, tak lihat sungainya, hujan deras banget. Dia bilang, justru rafting itu yang asik kalau lagi banjir, saya bilang. Tantangan, saya bilang. Wah, dia takut. Karena takut, ya, dia nggak jadi ikut. Akibatnya apa? 10 anak buahnya batal semua, nggak jadi ikut. Saya maki-maki dia. Semua orang kaget tuh, ini berani maki-maki ini kawilnya leasing. Saya bilang,
Kalau mental kamu loser, saya bilang, saya marahin dia, saya loser-loserin. Seorang leader harus punya winning mentality. Kalau mental kamu loser, saya bilang, kamu takut, tidak boleh diperlihatkan di depan anak buah. Karena dampaknya, lihat, anak buah kamu loyo semua. Habis itu kita tetap berangkat, malah asik, nyesel semua. Wah, keren. Ya. Jadi yang kedua adalah optimis. Seorang leader di dalam kondisi apapun, kalau toh takut, dia tidak boleh memperlihatkan di depan anak buahnya. Di depan anak buah dia harus membangun optimisme. Optimis. Sehingga anak buah siap bertempur, perang bersama jenderalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam kondisi krisis, itu pasti anak buah kita ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kepanikan. Kita sebagai leader, kita harus memiliki yang namanya empati. Bukan marah-marah. Lihat anak buah gini marah-marah. Kita harus punya empati, harus merasakan bagaimana ini. Dan kita juga harus bisa berperan sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita ini sedang ketakutan, panik. Ingat ketika kita masih kecil ketakutan, kita langsung peluk mama kita, ibu kita. Nah, kita harus bisa berperan sebagai orang tua. Sehingga bisa mengayomi, melindungi mereka. Nah, ini harus dibangun. Karena saya lihat banyak leader yang tidak memiliki empati justru di saat seperti ini. Kemarin ada salah satu kepala cabang yang curhat ke saya. Salah satu klien saya curhat. Karena dia malah ditekan, disalahkan habis-habisan. Padahal memang kondisinya saat ini pasti jualan drop. Dia ditekan habis-habisan, tidak ada empati, pokoknya nggak mau tahu. Wah, habis. Ya. Menyalahkan di dalam kondisi saat ini tidak akan membuat suasana menjadi lebih baik. Ya, tidak ada gunanya. Nah, kemudian yang keempat, seorang leader harus tajam menganalisa akar masalah. Jadi harus menguasai ya fishbone analisis. Ini penting sekali, fishbone analisis. Nah, kalau saya, karena dulu saya sebagai fasilitator di TQM, TQC, sehingga saya sudah terbiasa menggunakan tools fishbone ini. Sehingga pada waktu di Palembang, dimanapun perusahaan yang saya pimpin, saya selalu cari fishbone-nya dulu. Sehingga saya tidak nembak lalat pakai bom. Lalatnya mati, tapi jadi overkill. Padahal kan, ya kan, simple. Oh, ini ya problemnya ini. Di Palembang pun juga, wah dulu habis-habisan. Ini ya, simple, saya hanya melakukan hal-hal yang sederhana. Nah ini yang butuh namanya kreativitas tadi dan dari ketajaman ini. Kemarin juga ada salah satu GM grup perusahaan ya yang pernah ikut training saya, yang pernah saya jadi lompatan berpikir, jadi dia sharing. Pak Heri terima kasih, syukur pernah training Pak Heri, belajar lompatan berpikir. Nah, di belajar lompatan berpikir itu, saya buat game yang saya kondisikan di mana situasinya memang situasi yang krisis, ya. Gimana dia bisa survive. Nah, dia gunakan game itu, dia ingat, nah, dan dia lakukan, dia laporan, kontribusi kami sekarang Pak meningkat. Nah, setelah menganalisa juga dari fishbone-nya. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, harus bisa action secara cepat dan tepat. Ada juga jurus-jurus Sun Tzu ya, jurus menyerang Shao padahal menyerang Wei. Ya, itu yang saya lakukan juga waktu di Palembang menghajar ya tamrin ya. Dia fokus di satu area, padahal saya gerilya di area yang lain. Nah, secara cepat, speed ya. Kemudian ya yang keenam, kita sebagai leader kita harus punya
ability, kemampuan untuk meningkatkan aspek positif dari hidup kita dan tim kita. Jadi misalkan COVID ini, kita nggak langsung, wah, kita harus cari sisi positifnya apa. Ada opportunity apa di balik COVID ini? Dan banyak opportunity-nya. Sekarang harus work from home, ataupun ada yang masuk ya, tapi sampai jam 2, jam 3. Berarti apa? Kita punya waktu banyak. Opportunity untuk apa? Untuk belajar menghadapi era after COVID. Era new normal kan? New normal. Apakah mau kembali lagi seperti era lama, old normal, ataukah era baru? Sudah pasti menuju ke era baru. Yang tadinya tidak menguasai marketing 4.0, mau tidak mau harus bertransformasi ke digitalisasi. Mau tidak mau. Yang tadinya training offline, ya mau nggak mau nanti harus online. Harus online. Iya. Itu kita harus. Ya. Nah, itu resilience yang harus kita miliki sebagai seorang leader. Ya, kemudian ketujuh, kita harus membangun mental pasukan, ya, baik itu dengan motivasi, ya, kita harus bangun. Itu yang ketujuh. Ya, kemudian kedelapan, harus mampu membangun teamwork, karena nggak bisa kita kerja sendiri, ya. Kalau saya pernah buat ini tentang filosofi 5 jari yang harus dimiliki oleh seorang leader. Ya, yang pertama, ya, berfungsi, seorang leader harus bisa berfungsi seperti ibu jari. Ya, ibu jari. Lihat ibu jari bisa ke semuanya. Artinya apa? Seorang leader harus bisa mengayomi, melindungi. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus bisa berperan sebagai telunjuk. Tolong kerjakan. Mendelegasi. Ya. Karena apa? Ada fungsi leader, yaitu mereproduksi. Leader harus bisa mereproduksi. Karena itu dia harus trust, dia harus percaya kepada anak buahnya. Tolong kerjakan, tolong lakukan. Nah, ini telunjuk, delegasi, lakukan. Dan yang ketiga, berperan sebagai jari tengah. Jari tengah, lihat apa? Dia lebih tinggi dari yang lain. Seorang leader harus memiliki skill, knowledge, semangat yang harus lebih tinggi dibanding anak buahnya. Sehingga harus rajin belajar. Nah, di era COVID ini opportunity-nya bagi leader-leader apa? Belajar. Memiliki strategi yang baru. Ya. Dan yang keempat, ini, jari manis. Jari manis pakai cincin kan? Artinya seorang leader harus bisa tampil manis di depan anak buahnya, dalam arti apa? Dia harus bisa memotivasi, dia harus bisa menghibur ketika anak buahnya dilanda kesusahan. Dan yang kelima, kelingking. Kelingking biasanya untuk apa? Janjian lagi. Berarti apa? Dia ke tempat-tempat kotor kan. Nah, berarti apa? Seorang leader ya harus mau turun ke bawah, turba, ikut susah, ikut. Ini yang saya lakukan waktu di Palembang. Saya ikut hadir. Mereka perang sama-sama, ayo. Susah-susah ikut. Tidur di tenda, ayo. Sama. Nah, ini yang saya lihat saat ini mulai hilang. Lebih enjoy mereka berada di belakang meja. Nah, ini yang bahaya. Nah, di era COVID tidak bisa. Leader harus hadir di tengah-tengah pasukan. Karena apa? Membangun mentalitas pasukan sehingga semangat tempur tinggi. Ya. Ini yang diajarkan oleh Jenderal Colin Powell pada waktu Perang Teluk. Ya, kan? Dia ikut hadir sehingga pasukannya, semangat tempurnya tinggi. Nah, ini filosofi 5 jari. Gampang sekali ingatnya. Ya. Sangat menyentuh sekali, Pak. Ini ilmu baru banget bagi saya, Pak. Saya dapat inspirasi.
Ada juga teori saya yang tentang ya peran leader. Sebenarnya mirip juga yang 5 jari. Bahwa leader pertama juga harus bisa berperan sebagai orang tua yang mengayomi, melindungi. Ya, saat-saat COVID ini dia harus mau mendengarkan suara kepanikan, suara ketakutan, ya, untuk mengayomi. Ya. Peran yang kedua, ya, leader harus bisa berperan sebagai guru. Jadi yang pertama orang tua, kedua guru, ya. Nah, di dalam kondisi COVID seperti ini, bukan cuma perintah leader, tapi dia membuktikan. Dia yang memberikan contoh. Ini loh, namanya jualan tuh seperti ini. Nggak cuma membodoh-bodohin aja, marah-marah saja. Dia harus turun. Kalau dia suruh salesman-nya bisa jualan, nih, saya buktikan bahwa saya bisa. Dia ikut turun hadir, dan dia ngajarin, mentoring. Yang kedua. Peran yang ketiga, leader harus bisa berperan sebagai pendeta atau ustadz. Artinya apa? Di dalam kondisi COVID ini, dia harus tetap teguh terhadap integritas, mengajarkan kejujuran, moralitas, etika. Jangan di dalam kondisi krisis ini mengajarkan kecurangan. Anak buah tidak akan respect. Kalau anak buah nggak respect, bahaya. Ya, banyak. Ya, ini peran yang ketiga. Jadi orang tua, guru, pendeta, dan yang keempat, seorang leader harus bisa berperan sebagai entertainer. Ini tidak mudah. Untuk apa? Untuk memotivasi dan menghibur ketika pasukan kita sedang galau, sedang dimotivasi. Jadi 4 peran. Simpel kan? Orang tua, guru, pendeta, dan entertainer. Nah, hal ini ya gampang-gampang susah, tapi saya bisa lakukan semua dan saya sudah praktekkan semua, ya. Nah, dampaknya luar biasa untuk pasukan, karena dalam kondisi krisis kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus membangun tim. Nah, tim baru bisa berjalan ketika peran-peran yang tadi saya sampaikan itu dilakukan. Itu. Wah, keren banget nih ya. Sip, lambaian dari Cece Huang Paucu. Mantap nih katanya Mbak Dragon ya, luar biasa. Ya, keren banget, sangat menginspirasi ya. Silakan teman-teman yang ingin tanya seputar tentang tema kita hari ini, leadership krisis, silakan Anda berikan pertanyaan Anda ya. Dan mumpung selagi ada pakarnya di sini ya, Mbak Dragon yang telah teruji ya, baik dari permasalahan apapun pernah dihadapin, dan hari ini akan share kepada kita tentunya. Baik, Mbak Dragon, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kira-kira nih, menurut Mbak Dragon, dengan keadaan COVID-19 ini, sebagai seorang leader, kira-kira cara kita mengefisiensikan karyawan dengan memulangkannya ke rumah ataupun pemotongan gaji, kira-kira yang paling efektif menurut Mbak Dragon seperti apa? Mungkin boleh share nggak ke kita? Sehingga kita tahu untuk mengambil keputusan seperti apa. Silakan Mbak Dragon. Ya. Masing-masing jenis perusahaan, jenis company berbeda. Ya. Karena berbeda, treatmentnya juga berbeda. Ya. Kemudian tergantung situasi di perusahaan. Nah, saya beberapa seminggu yang lalu membuat quote-quote ya tentang leadership di era krisis ini, terutama yang kaitannya dengan karyawan. Ya. Bagaimana kalau kapal ini dilanda badai? Siapa yang harus dipertahankan? Relasi yang lebih kuat mendayung dan bisa menembel kapal bocor. Itu yang harus dipertahankan daripada
seperti emas yang berat. Uang seperti emas. Ya. Kalau bagi saya pribadi, saya paling anti terhadap PHK. Nah, itu karena saya dulu dididik di Astra ya sama Om William. Om William paling tidak senang kalau sampai ada PHK. PHK adalah jalan terakhir. Jalan terakhir. Kalau sampai tidak ketemu jalan yang lain. Ya. Nah, beberapa klien saya kemarin yang ada saya ajarin, kalau memang mau, ini kalau yang sudah jalan PHK ya. Kebetulan tadi, sore tadi juga ada yang curhat dan cerita ke saya. Ada perusahaan yang 40 salesman-nya di rumah. Sehingga hanya sisa supervisor dan manajer. Ini perusahaan distribusi. Dia tidak melihat bahwa 2000 toko tidak mungkin bisa dihandle oleh seorang manajer, ya beberapa manajer dan beberapa supervisor. Tidak mungkin. Yang mengerti toko-tokonya adalah salesman-nya. Akibatnya apa? Yang pertama, kapal ini akan bocor. Karena banyak tagihan tidak tertagih. Tidak mungkin ditangani oleh cuman sisa 6-8 orang supervisor dan manajer. Ya. Terus 40 salesman ini gajinya kan cuma 1,5 jutaan. Hilang 40 orang, beban perusahaan hanya berkurang 60 juta. Tapi kalau leadernya kuat, GM-nya kuat, level tengahnya aja, yang 2 orang, 3 orang dihilangin. Yang gaji 35 juta sama gaji 20 juta. Hilang 3 orang, beban perusahaan sudah berkurang 75 juta. Kan? Dan yang tidak dipikirkan, ya kenapa saya nggak mau PHK, apalagi yang orang-orang bawah. Ya. 1 orang bawah kita PHK. Kita menciptakan opportunity terbentuknya 1 orang preman. Kenapa? Kalau orang paling bawah nggak punya tabungan. Tabungannya kecil, kena PHK dia mudah disulut dan mudah panik. Mau lebaran, istri sakit, anak minta makan, sehingga bisa menjadi preman. Berbeda kalau level manager, level supervisor. Istilah saya, mereka ini sudah punya pelampung, sudah punya sekoci. Dan bisa bertahan mungkin 2 tahun. Tinggal nanti kalau kapalnya, badainya sudah lewat, ya kamu naik lagi ke kapal. Lebih win-win daripada 40 orang hilang, kita ciptakan ini. Nah, kemudian ada juga yang saya sarankan, kita ketemu dengan semua ini karyawan. Ya, sama-sama potong gaji. Tinggal separuh. Sehingga bebannya ini langsung turun, nggak perlu PHK. Level manager, ya dia harus mau mengerti. Karena saat ini kondisi perusahaan, berat, sangat berat sekali. Kalau tidak di PHK saja, seharusnya sudah terima kasih, sudah bersyukur. Nah, itu salah satu cara menghindari PHK dan bebannya bisa langsung berkurang. Ya, yang gaji di atas 10 juta ya, oke, dia harus mau turun, tinggal 6 jutaan, turun 50%. Gaji 20 juta tinggal 10 juta, masih bisa bertahan hidup. Di Jogja ini dengan duit 3 juta kita bisa bertahan hidup sebulan untuk 5 orang. Atau mau masak ya. Iya. Ya, masing-masing beda-beda ya. Kalau saya sarankan coba kita ketemu seluruh karyawan, kita sampaikan kondisi perusahaan kemampuannya sekian ya. Sambil menunggu baik, kalau nanti menunggu baik perusahaan pasti juga mau kembali lagi ke standar semula karena ini memang kondisi yang extraordinary ya. Kalau saya lebih baik seperti itu daripada PHK sehingga semua teman kita bisa selamatkan karena tahun 98 Astra pernah terpaksa melakukan PHK dan saya sangat sedih sekali
Karena teman sahabat dekat saya yang membimbing saya, seorang counter sales walaupun bawahan saya, tapi dia yang berjasa, yang membimbing saya, yang ngajarin saya. Terpaksa harus dia kena. Ya, karena dia dulu yang memang paling lama, orang-orang lama gajinya gede-gede, yaitu yang sama Astra dilakukan ini, rasionalisasi untuk membuat perusahaan itu tidak sampai tenggelam, kapalnya tidak tenggelam. Kemudian sahabat dekat saya juga kena, kita tangis-tangisan. Nah, sehingga pada waktu saya jadi pemimpin, saya berusaha jangan sampai ada jaringan saya yang tutup. Kalau jaringan saya profitnya bagus, dia bisa terima satu karyawan. Ya, berapa jiwa di balik karyawan ini yang bisa dapetin ini, kehidupan. Istrinya, anaknya, mertuanya, orang tuanya. Tapi satu karyawan dirasionalisasi, berapa jiwa di baliknya dia yang menderita. Istrinya, anaknya, orang tuanya, mertuanya. Semua menderita. Yang menggantungkan hidup dari sang karyawan. Ya. Itu menjadi ini saya. Dan kuat. Sehingga pada waktu saya di Palembang itu saya tekankan. Tahun 2008 pun waktu saya memimpin di Semarang, dalam waktu saya masuk kondisinya juga hancur lebur. Dari perusahaan sudah waktu itu minta harus dikeluarkan. Tapi saya lakukan terobosan-terobosan sehingga profitnya naik 10 kali lipat, ya nggak perlu lagi. Sudah lebih dari cukup, bisa untuk gaji lebih dari cukup. Jadi PHK itu adalah pilihan terakhir ketika semua sudah tidak jalan. Tapi kalau kita ingat, ya Tuhan tidak pernah membuat gembok tanpa kunci. Ada masalah pasti ada jalan keluar. Yang penting sebagai leader kita mau kreatif dan mau berpikir berbeda. Kita harus mau melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sepanjang hidup kita di kondisi yang extraordinary. Kondisinya extraordinary, ya kita harus melakukan sesuatu yang extraordinary. Nggak bisa dengan gaya-gaya lama, dengan strategi-strategi lama. Dan di dunia otomotif yang saya amati, ya, baik, mohon maaf, Honda, Yamaha, dan Suzuki, Kawasaki, ya, tidak ada yang pernah mempersiapkan mereka strategi yang two-way communication, yang mau one to many, mau ke desa-desa misalnya, mau bertatap muka ke sekolah-sekolah. Nggak ada yang melakukan gerilya yang seperti saya lakukan pada waktu saya di Bali dan di Palembang. Kalau kita duit nggak ada, ya kita harus mau extra effort. Extra effort. Saya masuk ke desa-desa, saya tidak melakukan CSR. Tapi yang namanya CVS. Jadi beda CSR dan CVS. Kalau Bedanya CSR, apa? nah, kalau CSR, sebenarnya CSR di awal konsep dijalankan, itu sebenarnya bukan bagi-bagi duit, bukan bagi-bagi program ini, paket sembako dan lain sebagainya, bukan. Tapi bagaimana kita bisa memberikan value kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa produktif. Nah, sehingga saat ini ada konsep baru yang namanya CVS, Creating Value Share. Jadi kita memberikan value, kita memberikan, saya biasanya penyuluhan, ya, teknologi tepat guna, baik kepada masyarakat desa atau ibu-ibu PKK, sehingga mereka bisa meningkatkan income-nya dengan potensi yang ada di desa. Misal kalau desa itu potensinya apa? Air kelapa dibuang, ya kita ajarin. Air kelapa ini bisa jadi nata de coco loh, bisa jadi duit loh, simpel kan? Ya, yang dibuang waste, ya. Terus kita bisa pakai untuk bikin jadikan cuka. Kalau di Bali itu ada orang jual rujak, itu pasti butuh cuka. Rujak cuka namanya kalau di Bali. Nah, jadi cuka bisa jadi duit lagi. Nah, cukanya juga kita bisa pakai di dalam proses pembuatan minyak kelapa tradisional. Kalau di Bali namanya lengis tandusan. Supaya apa? Supaya lebih efisien penggunaan bahan bakar, karena nggak perlu santannya semua direbus, tapi hanya krimnya saja.
Nah, tujuan daripada cukanya ini untuk memecah globula protein sehingga minyaknya keluar, sehingga tinggal krimnya saja yang digoreng. Hanya sebentar, udah jadi. Terus hal yang kecil, jadi kita manfaatkan waste yang ada di desa. Penghasil ini misalkan salak, ya. Pada waktu musim panen banyak salak kecil-kecil dibuang. Kita ajarin, jadikan wine, anggur buah salak, ya. Yang tadinya dibuang bisa jadi anggur, jadi duit lagi, ya. Dan sekarang di Bali, di Sidemen udah jadi industri rumah tangga, home industry. Yang dulu saya kasih ini ajarin, yaitu namanya CVS, Creating Value Share. Dan ini lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita nggak ngatakan, tapi kita kasih cara membuat pancing dan cara memancing ikan. Itu bukan kasih kalian, cara membuat pancing dan cara memancing ikan. Keren nih, mantap nih Mbak Dragon. Terobosan-terobosannya emang wajar nih seorang magic marketer ini ya. Ide-idenya selalu brilian ya. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih Mbak Dragon ya. Menurut Mbak Dragon, di satu sisi kita sebagai seorang leader itu kita dituntut untuk menjadi teladan, memberikan contoh. Tetapi di satu sisi ini menjadi bumerang bagi kita, seolah-olah tim kita jadi manja, jadi berketergantungan. Enggak apa-apa lah, nanti bos bisa, nanti pimpinan bisa, saya ikut aja. Nah, dia menjadi punya mental manja gitu. Nah, mungkin ada tips dari Mbak Dragon, dari pertanyaannya dari Maureen. Ya. Oke, silakan. Leader harus bisa berperan sebagai telunjuk tadi. Setelah itu ya kita ingat bahwa peran leader adalah mereproduksi, menciptakan leader baru yang lebih hebat dari dirinya. Ya, nggak bisa. Kita harus kasih tugas dia, kasih tugas supaya tidak manja. Seperti yang di Palembang, counter sale saya, yang mungkin pernah dengar Ferdi, Carita, ya. Itu walaupun saya sebagai role model, saya kasih contoh, saya kasih ini, setelah itu, ayo kamu lakukan. Kasih tugas, kasih challenge, kasih tantangan. Sehingga Carita sekarang jadi orang Indonesia pertama yang bisa jadi VP Citibank Asia Pasifik. Dari counter sales. Yang saya bimbing, ya, dari D3 ya sampai akhirnya S1 masuk lagi cum laude juga S2 di Prastia Mulia, tetap konsultasi dengan saya. Nah, ini hati-hati, salah konsep kalau sampai seorang leader terus anak buahnya jadi manja semua. Salah konsep. Karena ingat, seorang leader harus mendidik, menciptakan leader baru yang lebih hebat dari dirinya. Supaya dia lebih hebat dari diri kita, kasih tugas, kasih challenge, ya. Kita hanya kasih objektifnya. Saya mau ke sini, strateginya kira-kira gini, silakan Anda lakukan. Nah, ini yang saya lakukan pada waktu saya di Jogja. Pada waktu saya di Palembang, saya sempat salah. Menurut saya juga salah. Karena Carita dan Jeffrey Rimeldo, ketika saya pindah ke Jogja, saya tinggal, market share-nya sempat diajar sama Suzuki. Gaya Prima, Gaya Cipta. Ya. Ketika saya analisa, saya suruh kirim si Jeffrey sama Carita, coba kirim apa yang dilakukan Suzuki. Saya lihat, waduh, saya bilang, saya yang salah berarti. Kenapa? Dulu waktu ada saya suruh tendang, mereka tendang, pukul, hebat mereka. Karena ada coach-nya kan, kapan nendang, kapan mukul. Ketika saya nggak ada, mereka nggak tahu kapan nendang sama kapan mukul. Ya. Sehingga saya bilang, kamu dipukul ke perut, kamu nangkisnya ke kepala, saya bilang. Loh, kamu dihajar di mindset, kok kamu lakukan ini, Jeff? Saya bilang. Wah, akhirnya saya rubah. Pada waktu saya di Jogja, gaya leadership saya rubah. Saya hanya kasih objektif, strategi gini, silakan kamu jalan. Kalau resikonya kecil, ambil resiko, dan saya sebagai bapak tidak akan marah. Tapi kalau resikonya besar, biayanya gede, resiko besar, Anda harus konsultasi dulu. Kalau kecil, lakukan. Kalau toh sampai kalah sampai rugi, ya,
paling saya omelin, dan omelan saya bukan omelan jahat, bukan omelan tidak suka, tapi omelan orang tua. Dan kita evaluasi di mana. Nah, supaya dia punya apa? Jam terbang, benar-benar bertempur. Sama kalau anak kita ajarin nulis ini A, B, C, dia tahu A, B, C, pinter baca. Tapi ketika suruh nulis, karena nggak pernah latihan nulis, letotan semua kan. Nah, saya nggak mau seperti itu. Ketika di Jogja, saya kasih kesempatan lakukan kreativitas, ambil resiko salah, harus berani salah. Toh kalau salah, yang rugi bukan kamu kan, yang rugi perusahaan kan. Mumpung masih kerja, kesempatan saya bilang bagi kamu untuk improvisasi, sehingga kamu makin tajam, dan pada waktu kamu pensiun, kamu udah tajam. Mumpung ada yang bayarin. Sebenarnya Anda bukan bekerja, tapi belajar hidup dibayarin sebenarnya. Nah, mindsetnya kita rubah, karyawan. Sehingga mereka berani semua, dan anak buah saya Jogja sukses semua. Jadi presidir, satu jadi direkturnya Nike, direkturnya SPS Group, ada GM Mayoran. Kenapa ya? Tiba saya punya konsep seorang leader harus punya kemampuan untuk mereproduksi, menciptakan model leader baru yang lebih hebat dari diri saya. Jadi ada 4 peran sebenarnya sebagai leader, yaitu modeling sebagai role model, mengajarkan, kemudian memotivasi, mentoring, dan mereproduksi. Luar biasa nih, keren banget nih Mbak Dragon. Hari ini banyak belajar banget nih, keren banget ya. Teman-teman ya, hari ini tentu banyak sekali yang didapat nih dari Mbak Dragon ya. Nah, kalau boleh bantu nih Mbak Dragon ya, hubung waktu, apa boleh Mbak Dragon bantu closing statement tentang leadership ini? Mungkin kalau ada sulapnya untuk hibur kami yang ada di rumah. Ya, boleh. Berhubungan dengan leadership ini, boleh. Silakan. Ya, berhubungan dengan leadership. Ya. Ada 2 yang saya siapin ini. Oh, mantap nih, Mbak Dragon. Rugi nih yang nggak sampai akhir. Kita belajar dari Sun Tzu, ya. Katakan bahwa pendekar yang hebat, jenderal yang hebat, ya, itu kelihatan kosong, ini kosong, tapi isi. Berisi tapi kosong. Isinya apa? Karakter. Nah, karakter yang bagaimana yang bisa membuat orang sukses. Yang pertama, karakter yang pertama. Ya, ini juga Pak almarhum Pak Ciputra yang ngajarin juga. Karakter pertama, ya, ini, yaitu integritas atau kejujuran yang dilihat warna silver atau putih. Ya, nih karakter pertama. Mana yang kelihatan? Oke, ini ya. Nah, karakter yang kedua, kejujuran aja nggak cukup. Ini kosong, tapi isi. Perlu karakter yang kedua. Ya, karakter yang kedua adalah dilambangkan dengan warna merah. Ya. Merah artinya apa? Berani. Berani. Leader harus berani mengambil resiko. Take risk. Ya. Berani mengambil resiko. High risk, high gain. Kalau nggak berani ngambil resiko, tidak berani extraordinary, ya nggak akan bisa ini sukses yang hebat. Ya. Karakter yang ketiga, ya, warna biru. Artinya apa? Seorang leader juga harus kreatif. Ya. Karena kondisi-kondisi krisis, kita perlu yang namanya out of the box thinking. Kalau nggak kreatif, dia akan dilibas oleh perubahan. Ya, Patricia Burden dalam bukunya Megatrend 2010 dikatakan, di masa depan, manusia yang bertahan adalah manusia yang adaptif dan kreatif. Adaptif dan kreatif. Ya. Apalagi kondisi krisis, itu harus kreatif, harus out of the box. Ya. Ini yang kedua, yang ketiga, keempat, ya, keempat, ya, ya,
dilambangkan dengan warna hijau. Artinya apa? Seorang leader harus punya spiritualitas yang benar. Dan kalau keempat ini dilakukan, terakhir ini warna emas. Artinya apa? Ya, dia akan sukses. Karena Anda punya emas sebesar ini, lebih kurang 7 kilo, ya sekarang ya hampir lebih dari 5,5 M. Ya, Anda akan sukses. Ya. Ya, itu. Keren. Satu lagi, ya ini trik sulap lagi. Ini baru besok mau saya mainkan juga untuk pesulap nasional peduli COVID. Wah, Ini keren. trik baru yang jarang orang punya. Ini saya punya kotak, ya, tapi ada karetnya. 1, 2, ya, 2, ya. Nah, kotaknya kosong, ya, kotaknya kosong. Ini karet. 1 saya masukkan, ya. 2 saya masukkan, ya. Tinggal dikocok-kocok ini, ya, kocok-kocok. Sekarang keluar, ya. Nah, karetnya udah nyambung, ya. Kotaknya kosong, nih lihat, kosong. Keren. Karetnya nyambung. Artinya apa? Seorang leader harus bisa membangun teamwork, ya. Anak buah departemen yang tadinya terpisah jalan sendiri-sendiri, ya, harus disatukan untuk berjalan bersama. Jadi teamwork. Ini insight dari trik sulap simple ini. Wah, ini keren sekali nih Mbak Dragon. Yang nggak datang hari ini jujur pasti nyesel banget ini ya. Wah, ya benar-benar langsung kagum ya. Sesuai Ya, dengan saya lupa. Ya, leader juga harus menguasai yang namanya cost management, bukan cost cutting. Ini saya lihat banyak kesalahan yang dilakukan di krisis ini, potong. Seperti kemarin saya kasih tahu ke Ferdi, ibaratnya apa? Tanaman itu kan butuh air supaya tidak layu, ya. Dia potong, cost cutting, sehingga biaya untuk beli airnya dihilangkan. Akibatnya apa? Layu, mati tanamannya. Demikian juga kondisi saat ini, bagaimana supaya spirit anak buah kita, pasukan kita tidak layu. Perlu motivator. Bukannya, dihentikan training. Ya salah besar. Akhirnya layu semua, mati semua. Butuh motivator. Nah, tapi memang harus hati-hati. Jangan cuman yang motivasi hormonal, kan? Motivasi yang bisa juga memberikan skill. Karena di dalam kondisi krisis ini butuh skill-skill tertentu untuk meningkatkan penjualan, untuk mengumpulkan massa, ya, sehingga bisa one to many, ya. Nah, solusinya ya memang intermediate magic marketing dari Mbak Dragon. Nah, saya berani 100% money back garansi. Kalau perusahaannya nggak survive, nggak usah bayar. Kalau profitnya nggak naik, nggak usah bayar. Satu-satunya di Indonesia yang berani 100% money back garansi. Kalau boleh tahu nih, Mbak Dragon, mungkin ada teman yang ingin belajar lebih lanjut seputar tentang magic marketing, ataupun menjadi seorang leader yang teladan seperti Mbak Dragon. Kira-kira bisa kita tahu infonya kemana itu Mbak Dragon? Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, mungkin belum cukup satu sesi ini, mungkin mau tanya lebih lanjut, boleh lewat tanya kemana? Lewat Instagram saya bisa @heribudijanto_dragono, ya. Saya sendiri pun juga memberikan workshop magic marketing secara offline, karena memang tidak bisa online, ya, untuk magic marketing. Tapi setelah training magic marketing, saya jamin, ya, pasti zero cost event semua yang dia lakukan. Nah, sehingga kalau untuk orang-orang otomotif yang memang salesnya membutuhkan event, ya, langsung reduce cost besar sekali. Dan di dalam kondisi krisis seperti ini, ketika kompetitornya tiarap semua, dia tiap hari bisa bikin event, sehari malah 3 kali. Ini
key success, ada testimonialnya ya, Tunas Dwipa Matra yang di Kaltim, Balikpapan dan Samarinda biasanya tiap tahun itu rugi. Nah, tahun 2019 kemarin dia profitnya papan atas di nasional. Manajemennya pada kaget, loh kok bisa? Tapi dua orang kepala cabangnya nggak mau bongkar rahasia. Kalau sudah pakai magic marketing saya justru tahu itu dari kepala wilayah Sulawesi. Baru dia tahu, oh ini jawabannya Pak Herito ya. Sehingga nanti after COVID yang Kawil Sulawesi mengundang saya ke Sulawesi. Wah, luar biasa. Untuk workshop ya bisa 4 hari. Ya kalau untuk menghadapi COVID-19 ini 4 hari workshopnya. Itu pun masih kurang. Tapi saya berusaha rangkum 4 hari. Yang inti-inti saya kasih semua. Termasuk bisa jalan di atas beling, ya, bisa terbang, ya. Keren. Tapi emang saya setuju sih, karena untuk belajar mental itu harus langsung Pak Heri ya. Langsung merasakan untuk belajar langsung mental. Merasakan. Ya. Nah, jalan di atas beling kan memang untuk reduce mental block juga kan. Mantap. Keren nih Mbak Dragon. Hari ini saya banyak belajar sekali Mbak Dragon. Dan untuk menjadi seorang leadership yang mampu bertahan di saat krisis ini, ada 2 poin penting yang saya dapat dari Mbak Dragon tadi. Bagaimana kita sebagai seorang leader mampu untuk, yang pertama adalah adaptif. Dan yang kedua harus selalu kreatif. Dan ketika Anda mampu melakukan adaptif dan kreatif, maka saya doakan Anda akan dapat emas 17 kilo 12 miliar tadi. Dan thank you banget nih Mbak Dragon ya, dengan adanya sulap-sulap tadi seperti identitasnya Mbak Dragon, seorang founder Magic Marketing Indonesia, top Marco top ya. Mau offline maupun online, sulapnya tetap mantap ya, tetap benar-benar membuat kita dapat inspirasi, insight baru. Thank you banget loh Mbak Dragon ya. Sukses selalu untuk Mbak Dragon. Semoga trainingnya pada lancar semua, klien-klien pada order, dan kemudian bisa membantu Indonesia menyelesaikan COVID-19 ini dengan terobosan magic marketing ala Mbak Dragon ya. Thank you sekali Mbak Dragon. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Dan thank you untuk yang sudah nonton, yang ingin info lebih lanjut seputar, ingin sharing atau diskusi dengan Mbak Dragon, langsung saja @Heri-Budijanto Dragono ya. Anda boleh DM, Anda boleh tanya, pasti dilayani. Asal beliau tidak sibuk, pasti. Karena saya pun sudah merasakannya. Saya pun sudah banyak sekali mendapatkan manfaat. Semoga Anda juga bisa mendapatkan manfaat. Thank you sekali lagi Mbak Dragon atas waktunya, atas ilmunya, atas topinya yang wow. Thank you sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Bye. Oke, terima kasih. Yo. Thank you.